Bali teh adalah Sunda yang dititipkan oleh para leluhur kita nih. Ajaran-ajaran Sunda tuh dititipkan di Bali. Semua ajaran Sunda dititipkan di Bali. Semua kearifan yang di Sunda dititipkan di Bali. Pengetahuan semuanya ada di Bali. Jadi kalau kita pengen mengenal Tatar Sunda, budaya Sunda, diajar di Bali. Itu di sana ada tatanan-tatanan sebagaimana Sunda. Di sana ada tidak mengenal sulinggi, tidak mengenal resi, dikenalnya jaro. Di sana ada kubayan, kubayan itu ketua adat. Kalau kita kan kabayan, di sana kubayan. Gitu. Hanya yang menjadi masalah juga di sini, candi model apa sebetulnya yang sesuai dengan candi model Sunda? Karena beda candi Sunda dengan candi yang ditemukan di Jawa Tengah. Nah, salah satu prototip candi yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Batu Jaya. Nanti bisa juga apakah seperti itu candinya atau hampir sama dengan Besaki. Video ini adalah bagian kedua dari video yang membahas tentang Candi Bojong Menje yang telah diteliti dibangun pada abad ke-6-7 Masehi. Dari temuan data ini menjadikan candi ini sebagai candi tertua di Pulau Jawa. Namun disayangkan setelah penemuannya selama 2 dekade, candi ini belum mendapat perhatian yang banyak, sehingga saat ini candi ini hanya terlihat sebagai reruntuhan saja. Hasil penelitian luas candi tersebut berukuran 30 hektar, dan tipikal Candi Bojong Menje bukan sebuah candi tunggal, melainkan candi komplek. Tim ahli mengatakan batas sebelah utara yakni Jalan Provinsi Ranca Ekek Cicalengka, di bagian barat dan timur yaitu dibatasi oleh Sungai Cimande, sedangkan selatan perbatasan Jalan Desa Cangkuang. Dan keseluruhan indikasinya itu mencapai sampai 30 hektar. Terkait folklore atau cerita rakyat dari mulut ke mulut itu ada beberapa sepuh yang suka dongeng bahwa di area sekitar ini meskipun belum ditemukan bentuk fisiknya situs cagar budaya, tapi dongeng itu sudah ada dari dulu bahwa di area sini terdapat banyak candi yang ada di sini. Salah satunya itu Candi Orok, Candi Wayang, Candi Kupuk. Itu sudah sering sekali didongengkan oleh sesepuh-sesepuh kami di sini. Dan menjadi area yang sakral juga meskipun tidak ada fisiknya. Istilah candi menurut masyarakat Bojong Menje adalah patung. Pada masyarakat Bojong Menje dikenal nama-nama candi yaitu Candi Kukuk, Candi Orok, Candi Haji, dan Candi Wayang. Dinamakan candi patung kukuk karena bentuknya seperti buah kukuk. Sementara menurut orang yang pernah melihatnya, patung kukuk terletak di tengah-tengah areal ditemukannya Candi Bojong Menje. Adapun patung orok atau bayi menurut yang pernah melihat bentuknya berupa seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Adapun patung wayang menurut orang yang pernah melihatnya biasanya terlihat berjajar di depan candi yang sekarang ditemukan. Untuk area lainnya pernah dieskavasi juga, pernah ditemukan juga benda cagar budaya. Jadi memang kemungkinan di radius 4 hektar menurut tim ahli itu memang benar adanya, karena ada di beberapa di luar titik pun hasil digali dan benar ditemukan beberapa benda cagar budaya atau candi lainnya di luar area situs Candi Bojong Menje yang sekarang. Bisa dikatakan di balik benteng-benteng pabrik terdekat sini saja, karena memang di area lain yang begitu jauh masih belum dieskavasi atau digali. Jadi yang pernah coba digali itu yang di area yang berdekatan dengan situs Candi Bojong Menje. Nah, khususnya terdekat di wilayah atau di belakang benteng-benteng ini. Melansir dari Kompas Regional, para peneliti Candi Bojong Menje pernah melakukan penelusuran
dan menemukan reruntuhan candi yang berada di dalam wilayah pabrik. Lokasi candi yang serba terjepit inilah yang menyulitkan upaya pelestarian Candi Bojong Menje hingga kini. Banyak reruntuhan dan benda arkeologi yang dibiarkan menumpuk di tempat pencatatan yang didirikan di dekat bangunan utama Candi Bojong Menje. Menurut masyarakat, di sana itu ada beberapa candi, bahkan ada 3 candi. Salah satu candi yang berdekatan dengan Bojong Menje ada, yaitu Candi Bojong Mas. Candi Bojong Mas ini di tepi sungai. Nah, sementara salah satu daripada deskripsi dari Pangeran Wangsakerta mengatakan bahwa salah satu tradisi di Sunda ini, kalau membangun kuburan itu membuat candi di tepi sungai, walaupun itu sungainya adalah Sungai Ciliwung, tapi ini sungainya Sungai Cisadane gitu kan ini. Namun ada kesamaan. Namun sekarang candi yang dekat dengan Bojong Menje itu pun juga, yaitu Candi Mas, Bojong Mas itu sudah hampir habis batu-batunya. Ini pun juga perlu perhatian dari kita semua sebagai pemerhati sejarah, pemerhati situs. Jadi intinya kalau menurut saya Candi Bojong Menje ini adalah candi peninggalan Kerajaan Kendal yang digunakan untuk sembahyang. Makanya tadi dihubungkan dengan Resi Makandria, dan sembahyangnya itu adalah sembahyang dengan pola Sunda Wiwitan. Namun kesininya karena memang di Indonesia ini agama yang diakui ini hanya beberapa agama termasuk Hindu, yang mungkin Sunda Wiwitan ini lebih dekat kepada Hindu, sehingga di Bali pun juga dianggap sebagai agama Hindu. Padahal tidak semuanya Hindu, karena Hindu di Bali berbeda dengan Hindu dengan yang ada di India. Bahkan ada Hindu yang hampir sama dengan Sunda Wiwitan. Ini pun juga berdasarkan beberapa keterangan daripada resi atau pandita yang ada di Bali. Sementara kondisi di situs Candi Bojong Menje kini semakin memprihatinkan. Karena sudah hampir 20 tahun, situs cagar budaya Candi Bojong Menje terbengkalai. Dalam web berita Kompas disebutkan akses menuju candi pun terbilang cukup sulit. Pasalnya pengunjung harus melewati pemukiman warga, kemudian harus melewati jalan sempit yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Proses pemugaran dan ekskavasi lanjutan untuk menentukan luas komplek Candi Bojong Menje pun diyakini terkendala karena keberadaan pabrik dan pemukiman warga. Selain itu, ketika hujan lebat sudah dipastikan komplek Candi Bojong Menje ini terendam oleh air sungai yang sudah terkontaminasi limbah. Kalau untuk tantangan sendiri bisa dilihat area sekitar sekarang untuk situs Candi Bojong Menje cagar budaya yang saya rasa terancam dengan situasi dan kondisi. Karena untuk letak geografis pun situs Candi Bojong Menje ini dihimpit oleh 2 pabrik industri yang secara ilmiah itu sangat mengancam cagar budaya. Jangankan dengan limbah batu bara, limbah cair, dengan asap pun benda cagar budaya pun itu mengalami kerusakan. Apalagi ini gitu. Baik dalam faktor alam dengan banjir. Jadi untuk situs Candi Bojong Menje sekarang jadi area yang sering kebanjiran, dan itu sangat menjadi ancaman untuk benda cagar budaya. Ya, dari satu musim banjir itu biasa sampai debit 1,5 meter di kedalaman. Sampai sekarang masih belum ada solusi baik dari instansi ataupun pihak manapun. Terkendala masalah banjir sampai sekarang masih belum bisa diatasi atau belum ada solusi. Harapan saya secara pribadi itu adanya perkembangan atau tindak lanjut terkait situs Candi Bojong Menje, baik itu terkait renovasi atau perbaikan, baik itu adanya pembangunan atau perkembangan dan lain sebagainya. Dalam jurnal antropologi yang ditulis oleh Fikri Muhammad dan Caroline Pascarina,
Dari FISIP Universitas Padjadjaran, hasil riset menemukan bahwa konflik lahan di kawasan situs Candi Bojong Menje merupakan bentuk konflik pelik yang diawali oleh perubahan nilai ekonomi lahan akibat ditemukan situs cagar budaya yang berpotensi sebagai tempat wisata. Konflik pelik ini berlangsung berkepanjangan dan tidak terselesaikan karena posisi tawar pemerintah sebagai institusi yang memegang otoritas justru berada pada posisi yang lemah. Penyelesaian konflik pelik perlu dilakukan secara komprehensif, terutama untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dipicu akibat dari ketidakstabilan perubahan. Ini yang sangat saya sayangkan, bahwa Candi Bojong Menje ini sudah ditemukan sejak tahun 70 kalau nggak salah, atau 80 gitu kan. Sampai sekarang sudah hampir bahkan 40 tahun mangkrak. Nah, ada apa ini? Saya juga selalu menanyakan, bahkan maaf saja, setiap gubernur, setiap bupati selalu saya ingatkan. Nah, tapi ada alasannya. Satu katanya, karena tempatnya tersebut ada lokasi pabrik, sehingga sangat mahal untuk membebaskan tanah di sana. Tapi sebetulnya bagi saya, walaupun tempatnya kecil, dibangun saja, kan tidak apa-apa gitu kan. Walaupun tempatnya sempit, semampunya saja. Nah, mungkin ini pun juga harus jadi PR bagi kita semua. Justru kenapa ini salah satu candi tertua di Jawa tidak dibangun. Nah, sebetulnya untuk merelokasi itu menurut saya tidak terlalu susah kalau secara teknis. Buktinya Candi Cangkuang saja yang hanya ditemukan pondasi, kemudian hanya ada patung Durga, itu bisa dibangun dengan segera. Tapi kenapa ini tidak dibangun-bangun? Nah, ini pun juga yang jadi pertanyaan saya. Ke depan mudah-mudahan dengan gubernurnya Kang Deddy Mulyadi yang lebih peduli dengan budaya, candi ini harus segera dibangun. Karena untuk membangunnya saya kira tidak begitu terlalu mahal. Karena batu-batuannya juga sudah cukup komplit kan, dan cukup banyak. Hanya yang menjadi masalah juga di sini, candi model apa sebetulnya yang sesuai dengan candi model Sunda. Karena beda candi Sunda dengan candi yang ditemukan di Jawa Tengah. Nah, salah satu prototip candi yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Batu Jaya. Nanti bisa juga apakah seperti itu candinya, atau hampir sama dengan Besaki. Gitu kan. Ini perlu segera dijadikan satu acuan, perlu dijadikan satu PR, dan saya juga sangat berharap bahwa Candi Bojong Menje ini bisa segera direlokasi secepat-cepatnya. Sekretaris Sabda Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI masa bakti 2001-2026. Ida Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuaba adalah Sulanggi Sunda. Sulanggi adalah gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki kedudukan luhur dalam agama Hindu. Dalam bahasa Bali, kata Sulanggi diartikan sebagai orang yang diberikan tempat utama dalam upacara dan upakara. Dalam video kali ini, Ida Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuaba akan memberikan pendapat tentang Candi Bojong Menje serta sejarah keterkaitan antara Sunda dan Bali, di mana Sunda, khususnya Kerajaan Galuh, adalah leluhur Bali. Om Swastiastu, Sampurasun. Memperkenalkan, nama saya Idrasi Agung Putranata Siliwangi Manuaba. Saya sebagai Sekretaris Sabda Pandita PHD Pusat, dan saat ini menjadi Manggala di Pura Atang Sanjaya, Bogor.
Yang sampai tadi ada candi Gedong Menje, ya, kan saya pernah ke sana juga. Itu kan maaf, yang harusnya puluhan hektar, jadi tinggal 60 meter persegi sisanya. Dan itu bayangkan sangat menyedihkan kalau buat saya pribadi, ya punten ini mah. Karena saya kan merasa itu peninggalan leluhur kita. Kok bisa sehancur itu? Kok bisa diabaikan seperti itu? Gitu. Idrisi Makandia itu bukan Idrisi KW-KW. Beliau mengajarkan ajarannya di Bali itu, dia punya pura besar di Bali. Dan beliau menjadi Soroh Agung di Bali. Gitu. Soroh Agung itu artinya banyak pengikutnya di Bali. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pengikut dan sebagainya, berarti kan dia bukan orang biasa. Sampai bisa mengajarkan pelajaran yang dimiliki oleh dia sekian ratus tahun di bawahnya lagi. Dan saya salah satu pengikutnya beliau gitu. Telah disebutkan sebelumnya jika yang membangun Candi Bojong Menje adalah Resi Makandria dari Kerajaan Kendan. Resi Makandria ini dalam salah satu versi merupakan salah satu penyebar agama sampai ke Bali. Jadi ini perlu penelitian lebih jauh, siapa Resi Makandria dan apa Candi Bojong Menje. Dan juga kalau kita lihat, katanya Resi Makandria itu adalah yang membangun Pura Besakih, di mana Pura Besakih itu sendiri itu dibuat hampir sama dari batu yang sama di Bojong Menje. Setelah mengajarkan ajarannya di Kendan, Resi Makandria menuju wilayah Bali, di mana beliau membangun bangunan keagamaan, yaitu Pura Besakih. Dari literasi sejarah tersebut bisa disimpulkan jika Sunda dan Bali sebenarnya mempunyai ikatan. Bahkan dalam sebuah cerita disebutkan Sunda Galuh atau Pasundan diyakini sebagai nenek moyang dari mereka. Bali teh adalah Sunda yang dititipkan oleh para leluhur kita nih. Ajaran-ajaran Sunda tuh dititipkan di Bali. Semua ajaran Sunda dititipkan di Bali. Semua kearifan yang di Sunda dititipkan di Bali. Pengetahuan semuanya ada di Bali. Jadi kalau kita pengen mengenal latar Sunda, budaya Sunda, diajar di Bali gitu. Makanya kalau kita pengen mengenal diri kita, sejati dirinya kita orang Sunda, belajar di Bali. Ada satu riwayat bahwa Wangsit Siliwangi mengatakan bahwa Sim Kuring teh nitipkeun sakabeh ajaran-ajaran Sim Kuring di negeri itu. Jadi negeri dikelilingan ku cai dan hanya orang suci yang bisa ke sana gitu. Dan ini saya bisa pastikan ini bukan katanya, tapi by data, by historis. Karena waktu saya jalan dari Bali nutur deui ke Jawa Barat kayaknya, itu saya menemukan semua artefak yang menyangkut tentang peristiwa itu. Di Bali namanya ada Bali Age. Bali Age teh Bali Mule. Itu di sana ada tatanan-tatanan sebagaimana Sunda. Di sana ada tidak mengenal sulinggi, tidak mengenal resi, dikenalnya jaro. Di sana ada kubayan itu ketua adat. Kalau kita kan kabayan, di sana kubayan gitu. Di sana ada pemujaannya kepada Ratu Galuh, Sangyang Danu. Sama pemujaannya kepada ibu gitu. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelic Baulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.